Bismillah, kita lanjutkan. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kalau pembaginya itu akar ganda ya. Nah, kita akan variasikan soalnya. Misalkan K adalah bilangan real ya, sehingga polinom ini X pangkat 4 min 32 X tambah K habis dibagi oleh X min M kuadrat untuk suatu bilangan real M. Nilai K yang ini adalah cara di video sebelumnya kita menggunakan turunan ya, karena apa? Akarnya ganda. X min M kuadrat artinya sama-sama M. Nah, syaratnya adalah jika dimasukkan angka akar ini maka akan menghasilkan 0 ke soal. Kemudian jika soal diturunkan, dimasukkan angka atau dimasukkan akar maka 0 juga ya, dua syarat ini. Nah, kita sekarang dari syarat yang turunan dulu ya, karena ada yang apa? Enak kalau turunan itu K-nya hilang gitu maksudnya. Yuk, kita turunkan dulu. X pangkat 4 jadi 4X pangkat 3, ini min 32X jadi min 32, K-nya hilang, itu kan. Jadi lebih gampang begitu ya. Nah, kita masukkan akarnya adalah M kan, X min M, berarti akarnya M. X-nya ganti dengan M, 4M pangkat 3 min 32 sama dengan 0 begitu. Sehingga min 32-nya pindah, sehingga 4M pangkat 3 sama dengan 32, M pangkat 3 berarti sama-sama dibagi 8, jadi sama dengan 8, M-nya adalah 2. Seperti itu. Kemudian untuk syarat yang lain lagi, yaitu kalau dimasukkan akarnya maka akan sama dengan 0. Nah, karena akarnya M dan M-nya sudah 2, masukkan saja begitu ya. Sehingga X-nya diganti dengan 2. 2 pangkat 4 min 32 kali 2 tambah K sama dengan 0. Sehingga 16 min 64 ditambah K sama dengan 0. Kita dapatkan min 48 tambah K. Berarti K-nya adalah 48. Itu yang diminta soal, K berarti sudah bisa kita dapatkan. Baik, soal nomor 2. Kita variasikan ya. Polinom berderajat 3, yaitu X pangkat 3 min 3X plus A, memiliki dua akar kembar. Tentukan nilai-nilai A yang mungkin. Nah, ini secara eksplisit ya, dua akar kembar, berarti bisa pakai turunan. Ya. Misalkan akarnya ada C, berarti X min C kuadrat begitu. Sehingga ketika turunannya dimasukkan angka C sama dengan 0, dan jika soalnya dimasukkan angka C juga sama dengan 0. Seperti itu. Yuk. 3C kuadrat min 3 akan sama dengan 0. Ya. Ketika kita turunkan, kemudian kita masukkan X-nya jadi C, sama dengan 0, maka ya ini disederhanakan, kelompokkan, 3-nya keluarkan, C kuadrat min 1 berarti sama dengan 0. Yang mungkin adalah C kuadrat min 1 sama dengan 0, atau C kuadrat sama dengan 1. C kita dapatkan ada dua nilai, bisa 1 atau bisa negatif 1. Gitu. Nah, sudah kita dapatkan nih akarnya begitu ya. Tinggal dimasukkan kita dapat A. Yuk kita coba untuk C-nya sama 1 dulu, maka kita masukkan ke dalam soal harus sama dengan 0. Berarti 1 pangkat 3 min 3 kali 1 tambah A. Itu harus sama dengan 0. Ini 1 dikurangi 3 min 2, A. Ya. Sehingga A-nya adalah kita dapatkan angka 2. Kemudian untuk kasus kedua, C min 1 kita masukkan juga ke dalam soal untuk menggantikan X. Min 1 pangkat 3 dikurangi 3 dikali min 1 tambah A. Sehingga min 1 plus 3 tambah A. Ini dijumlahkan jadi 2, pindah ruas jadi negatif 2. Kita dapatkan A-nya negatif 2 dan angka 2. Itu jawabannya. Soal nomor 3. Persamaan X pangkat 4 min 2X kuadrat plus B sama dengan 0 memiliki tepat 3 akar real yang berbeda. Tentukan nilai B. Nah, hati-hati sini ada triki, tepat 3 akar real yang berbeda. 3 akar real yang berbeda. Ya, yuk. Persamaan pangkat 4 itu akarnya maksimal 4. Gitu. Kalau kuadrat kan 2. Ya. Kalau diketahui dia tepat memiliki akar yang berbedanya 3, berarti harus ada satu akar yang kembar gitu. Ya. Seperti itu. Jadi totalnya tetap 4 gitu. Cuman real yang berbedanya 3, berarti yang 2 sama gitu ya. Nah, ketika sama gunakan turunan begitu. Yuk turunkan 4x pangkat 3 min 4x, B turunannya 0, berarti hilang sama dengan 0. Ya.
Kita bisa faktorkan ini menjadi 4x, x kuadrat min 1. Ini bisa kita uraikan. 4x, x min 1, x plus 1 sama dengan 0. Nah, titik stasioner atau calon akar ganda ada di x sama dengan 0. Ya, 4x sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 1. Dan x plus 1 sama dengan 0 atau x-nya min 1. Ini calon-calon letak ganda begitu ya. Uji setiap calon. Untuk x sama dengan 0, ya akar gandanya 0, maka kalau dimasukkan akan konsisten begitu ya. Masukkan ke dalam soal 0 pangkat 4 min 2 0 kuadrat tambah b sama dengan 0, berarti 0 semua kecuali b, berarti b sama dengan 0. Kita dapatkan b sama dengan 0. Nah, jika b sama dengan 0, ya, jika b sama dengan 0, maka persamaan ini akan menjadi ini, x kuadrat min 2 x kuadrat saja karena b-nya 0, ya. Kemudian kita kelompokan x kuadratnya sehingga x-nya 0 atau x kuadrat min 2 sama dengan 0. X kuadrat min 2 sama dengan 0 artinya apa? X-nya akar 2 dan negatif akar 2. Ya. Nah, jadi totalnya ada 3 akar yang berbeda. Ada 0, ada akar 2, ada min akar 2. Sehingga cocok dengan yang diketahui oleh soal. Begitu ya. Karena apa? Yang gandanya berarti 0. Seperti itu. Yuk. Kasus kedua, jika akar gandanya adalah 1. Ya. Atau akar gandanya min 1. Ya, sama saja. Kita bisa uraikan terpisah atau kita langsung saja. Karena apa? Soalnya di dalam soal juga x pangkat 4 kan. X pangkat 4, x pangkat 2. 1 pangkat 2 itu selalu positif, min 1 pangkat 2 itu selalu positif, pangkat 4 juga selalu positif, sehingga cukup 1 kali. Maka kalau dimasukkan F1 akan menghasilkan 0. Ya. Masukkan ke dalam soal. Berarti 1 pangkat 4 itu 1, ya, dikurangi 2 kali 1 kuadrat itu min 2 tambah B sama dengan 0. B kita dapatkan 1. Jika B sama dengan 1, maka fungsinya sudah komplit sekarang. Ya. Fungsinya soal sudah komplit sekarang. Soal itu x pangkat 4 min 2 x kuadrat ditambah B kan. Berarti B-nya ganti dengan 1 sama dengan 0. Nah, ini bisa difaktorkan menjadi ini. X kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti x min 1 kuadrat dikalikan x tambah 1 kuadrat. Nah, di sini berarti akarnya ada 4. Terdiri dari 2 yang kembar. Yang ini kembar, dari 1, ya, ganda kembar. Kemudian dari sini kita dapatkan min 1 ganda. Berarti hanya 2 yang berbeda, ya, 1 dan min 1. Menurut soal, itu ada 3 yang berbeda. Berarti untuk B sama dengan 1 itu bukan. Ya. Sehingga jawabannya B pasti 0. Karena menghasilkan akar yang berbedanya 3. Demikian. Ya, untuk mengingatkan saja ini. Tentukan A dan B sedemikian sehingga polinom ini habis dibagi oleh x min 1 kuadrat. Akar ganda berarti berlaku turunan. Berarti akarnya adalah 1. Kita masukkan ke dalam turunannya. X pangkat 4, 4x pangkat 3, AX pangkat 3, diturunkan 3AX kuadrat, B-nya hilang. Itu turunan. Kalau dimasukkan angka 1 berarti sama dengan 0, masukkan X-nya 4 kali 1 pangkat 3 tambah 3 1 kuadrat, berarti kita dapatkan 4 tambah 3A sama dengan 0, berarti A-nya adalah negatif 4 per 3. Kita dapatkan negatif 4 per 3, begitu ya. A sudah kita dapatkan, tinggal cari B. Ya. Nah, syarat nilai fungsi bernilai 0 di X sama dengan 1. Ya, syarat yang tadi sudah turunan, sekarang dimasukkan lagi, begitu ya. Yuk masukkan lagi, X-nya sama dengan 1, berarti 1 pangkat 4 ditambah A 1 pangkat 3 ditambah B. Ya, yang ini ya, soal ya. Sama dengan 0 katanya. Berarti 1 tambah A tambah B sama dengan 0. Ya, karena A-nya sudah kita ketahui, masukkan saja tinggal ganti. 1 tambah min 4 per 3 tambah B sama dengan 0. Atau ini dengan ini dijumlahkan kan negatif 1 per 3 ya. Tambah B sama dengan 0, berarti B-nya sama dengan 1 per 3. Ya, jawabannya A negatif 4 per 3 dan B adalah sama dengan 1 per 3.
Ada 8 soal yang harus kalian coba, silakan di-capture dulu, ini nomor 1 dan 2. Ini nomor 3 dan 4. Ini nomor 5 dan 6. Dan ini nomor 7 dan 8. Silakan cocokkan hasil kalian dengan kunci jawaban ini. Demikian, selamat belajar.